Berita Akhir Zaman. Naskah Dakwah. Volume 2. Fitnah kepada Imam Mahdi itu kini memakai jubah kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika semua fitnah mengenakan nama agama, pernahkah kamu merasa mengapa kebenaran justru ditolak oleh mereka yang paling sering menyebut nama Allah? Mengapa suara Imam Mahdi dibungkam bukan oleh orang kafir, tapi oleh para pewaris mimbar yang merasa paling layak bicara atas nama agama? Hari ini, fitnah telah mengambil rupa paling suci, fatwa, ceramah, debat atas nama sunnah. Padahal siapa yang paling pertama memusuhi para nabi? Bukankah kaum agamawan yang takut kehilangan posisi saat wahyu turun langsung dari langit? Katakanlah, aku memperingatkan kamu hanya dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak akan mendengar panggilan ketika mereka diperingatkan. Qiyasam al-Anbiya, Matprul 5. Contoh fitnah zaman ini, dia bukan ulama, jangan dengar. Dia bukan tamatan pesantren, padahal para nabi pun bukan lulusan pesantren manapun. Mereka membawa kalam langsung dari langit, bukan ijazah dari dunia. Dia tidak dibayat, tidak ada sanad. Tapi tidakkah kalian ingat siapa yang membayat Nuh? Siapa yang mengakui Isa? Apakah kalian sedang menunggu izin manusia untuk menerima utusan dari Allah? Dia tidak diakui mayoritas. Lalu, apakah Musa di Mesir diakui mayoritas? Apakah Ibrahim memiliki banyak pengikut di zamannya? Bahkan Isa hanya punya segelintir murid, tapi dunia berputar karena ruh mereka. Jika kamu menuruti kebanyakan manusia di bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. QS Al-An'am 116. Fitnah yang dilumuri. Dalil fitnah yang paling berbahaya bukan dari orang kafir, tapi dari orang yang hafal ayat, namun ayat itu dipakai untuk memadamkan cahaya. Mereka katakan, dia menyimpang, sebab menafsirkan tidak sesuai kaidah tafsir dan menyampaikan sesuatu yang belum pernah kami dengar. Padahal, bukankah setiap nabi selalu membawa sesuatu yang belum pernah mereka dengar? Dan mereka berkata, hati kami tertutup dari apa yang kamu serukan kepada kami. Qiyasam Fusilat 5. Apa yang dituduhkan kepada Imam Mahdi? Dia dianggap membuat syariat baru, padahal ia hanya membacakan kalam yang selama ini dibungkam tafsir dunia. Dia dianggap memecah belah umat, padahal ia hanya memisahkan yang hidup dan mati dengan api kalam yang menyaring ruh. Dia dianggap mengaku nabi, padahal ia tidak membawa kitab baru, hanya menyambung kembali jalan Rasulullah yang telah dikunci generasi sesudahnya. Semua fitnah dipercepat karena ia telah hadir, wahai umat akhir zaman. Ketahuilah, Imam Mahdi tidak akan disambut dengan karpet merah. Ia akan dimusuhi seperti Isa, ditolak seperti Nuh, dan disakiti seperti Muhammad. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang berdosa. QS Al-Furqan 31. Tanda-tanda bahwa ia sudah ada. Ketika ia membacakan ayat, tapi dianggap sesat. Ketika ia menghidupkan ruh, tapi dicurigai memecah umat. Ketika ia mengajak kepada Rasulullah, tapi disebut membuat ajaran baru dan mengaku Rasul baru, maka waspadalah. Jika semua tuduhan itu diarahkan kepada satu orang yang hidup sederhana, tidak haus kekuasaan, tidak menjual nama Allah untuk panggung, maka jangan-jangan itulah Mahdi yang kamu tolak tanpa sadar. Kebenaran akan terus difitnah, tapi takkan pernah padam. Wahai jiwa yang masih hidup, jangan tertipu oleh keramaian. Kebenaran tidak butuh viral, tidak butuh mayoritas. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. QS Al-Isra 36. Jika kamu membaca ini dan hatimu bergetar, maka jangan diam. Karena Imam Mahdi tidak butuh dibela, tapi kamu yang butuh diselamatkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.